musim 2022 belum sampai pada pertengahan musim. Namun gonjang-ganjing kepindahan pembalap terus memanas. Hingga saat video ini dibuat, baru Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Brad Binder yang memiliki kontrak untuk musim 2023. Terlebih, setelah Suzuki memutuskan untuk meninggalkan MotoGP, membuat rumor liar semakin merebak, sehingga musim ini dipastikan menjadi silly season, atau saat di mana banyak pembalap yang pindah tim. Berikut adalah beberapa kemungkinan yang terjadi pada silly season sejauh ini. Kabar keputusan pengunduran Suzuki dari MotoGP pada akhir musim ini sangat mengejutkan banyak pihak. Banyak yang terdampak akibat keputusan ini, mulai dari kedua pembalap mereka yaitu Joan Mir dan Alex Rins hingga para kru mereka. Kedua pembalap mereka beserta manajernya dijamin kerepotan untuk mencari tim baru untuk musim depan. Juara dunia MotoGP 2020 Joan Mir santer diberitakan akan menggantikan posisi Pol Espargaro di tim Repsol Honda. Alberto Puig juga telah mengonfirmasi bahwa pihaknya akan melihat portofolio semua pembalap yang akan berstatus free agents untuk menemani Marc Marquez musim depan. Sementara itu, Alex Rins memang sedang melihat berbagai opsi kosong yang masih cukup banyak. Rins disebut-sebut sedang berbicara dengan Aprilia, Honda, KTM, dan Yamaha. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh pembalap asal Spanyol tersebut setelah GP Prancis. Sangat mungkin Rins memilih Aprilia apabila salah satu pembalap mereka yaitu Maverick Vinales tak kunjung menunjukkan performa yang baik seperti apa yang dilakukan Alex Espargaro. Pol Espargaro tak kunjung konsisten mendapatkan hasil kompetitif dengan Honda sejauh ini. Ia nampaknya harus mencari tim lain untuk tetap bertahan di MotoGP musim depan. Kabar berhembus bahwa Policio bisa saja kembali ke KTM tahun depan. Dan tentunya hal ini tidak mudah, karena banyak pembalap yang menjadi kandidat kuat untuk mengisi slot KTM. Alberto Puig sendiri berujar bahwa pihaknya akan mengevaluasi pembalap yang tidak memiliki kontrak untuk musim depan, seperti duo Suzuki dan nama-nama lainnya. Salah satunya mungkin Jorge Martin. Alex Marquez sepertinya masih aman untuk musim depan. Namun di sisi lain, posisi Takaaki Nakagami sama sekali tidak aman. Dua pembalap Honda Team Asia yang tampil sangat baik dalam 7 balapan pertama digadang-gadang akan menggantikan Nakagami musim depan. Ogura yang kini menempati posisi kedua di klasmen sementara menjadi calon kuat, dan Chantra yang terus menunjukkan performa terbaiknya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi LCR Honda. Tentu saja dua opsi yang pasti pengganti Miller adalah Enea Bastianini dan Jorge Martin. Di awal musim 2022, Martin disinyalir akan menemani Bagnaia musim depan jika berkaca dari hasil yang ia raih musim lalu. Namun hingga seri ke-7 musim, performa Martinator turun drastis, berbanding terbalik dengan Bastianini yang justru tampil beringas dengan 3 kemenangan sensasionalnya. Ini akan menjadi perhitungan penting bagi Ducati dan beberapa pekan ke depan keputusan akan segera dibuat. Sementara Miller diisukan akan pindah ke KTM menggantikan posisi Miguel Oliveira yang kontraknya akan habis pada akhir tahun ini. Untuk tim independen sendiri masih jadi rebutan panas. Ada rumor yang menyebut Maverick Vinales sedang memulai pembicaraan dengan Ducati untuk slot di tim independen. Yang pasti slot independen Ducati masih sangat kosong dan hanya menunggu efek domino dari keputusan tim pabrikan untuk rekan satu tim Bagnaia. Kursi Jack Miller di Ducati semakin terancam, menyusul penampilan apik dari salah satu pembalap tim independen mereka yaitu Enea Bastianini. Bastianini yang sudah mengoleksi 3 kemenangan kemungkinan besar promosi ke pabrikan, sehingga Jack Miller harus segera mencari tim baru. Opsi Miller ada 2,
yaitu ke tim satelit Ducati atau mencari tim pabrikan lain. Miller diisukan akan pindah ke KTM menggantikan posisi Miguel Oliveira yang kontraknya akan habis pada akhir tahun ini. Miller punya kedekatan dengan orang-orang di KTM. Francesco Guidotti yang menjabat sebagai manajer KTM merupakan mantan manajer Pramac Racing kala Miller masih berada di tim independen. Selain itu, manajer Miller Aki Ayo juga merupakan orang yang sering berhubungan dengan KTM karena timnya Ayo Motorsport bekerja sama dengan KTM. Jika KTM memutuskan untuk mempertahankan Miguel Oliveira dan Ducati memutuskan untuk mempromosikan Enea Bastianini ke pabrikan, bukan tidak mungkin Miller akan ke Tech 3 KTM menggantikan antara Remy Gardner atau Raul Fernandez. Tim Tech 3 KTM sepertinya masih perlu menunggu untuk memutuskan kedua pembalapnya untuk musim depan. Dua pembalap asuhan Hervé Poncharal, Remy Gardner dan Raul Fernandez masih rookie sehingga keduanya masih belum bisa menunjukkan potensi terbaik mereka. Sang juara dunia Moto2 2021 Remy Gardner posisinya belum cukup aman untuk musim depan. Pembalap Australia tersebut baru mengoleksi 3 poin sejauh ini. Ia bahkan sudah berjaga-jaga. Jika KTM nantinya tidak akan memperpanjang kontraknya, maka opsi terbaik adalah hijrah ke World Superbike. Apalagi musim depan banyak slot kosong di WSBK yang tentunya akan dipertimbangkan dengan baik oleh Gardner. Tim besutan Razlan Razali ini hanya memiliki kontrak 1 tahun dengan Yamaha. Rumor yang berhembus kencang adalah mereka sedang berbincang dengan pihak Aprilia untuk menggantikan Yamaha musim depan. Dengan kontrak kedua pembalapnya yakni Andrea Dovizioso dan Darryn Binder yang masih belum diperpanjang, ada 4 kandidat yang masuk dalam radar RNF, yakni sang juara World Superbike 2021 Toprak Razgatlioglu, Miguel Oliveira, Raul Fernandez, dan sang pemimpin klasemen sementara Moto2 Celestino Vietti. Namun sepertinya Toprak akan sulit pindah ke MotoGP apabila RNF lebih memilih Aprilia. Tentunya Yamaha tidak ingin kehilangan talenta hebatnya tersebut. Dua slot motor yang ditinggalkan Suzuki mulai 2023 kini sedang jadi bahan pembicaraan untuk jadi slot independen baru. Rumornya tim Leopard Racing akan menjadi tim independen musim depan dengan pilihan motor Yamaha atau Aprilia. Namun belakangan rumor tersebut mereda. Yang pasti slot tersebut masih tersedia dan sedang jadi pembahasan Dorna dan petinggi-petinggi tim. Gas-Gas yaitu pabrikan yang bermarkas di Spanyol adalah afiliasi dari KTM dan Husqvarna. Belakangan ini, mereka yang kini turun di kelas Moto3 dan Moto2 dikabarkan juga ingin turun di kelas MotoGP. Namun sejauh ini, rumor ini juga semakin mereda layaknya Leopard. Pasalnya, jika Gas-Gas turun ke MotoGP, setidaknya mereka akan bergabung dengan KTM. Sedangkan KTM sendiri kini sudah memiliki tim satelit Tech 3. Masuk ke MotoGP bukanlah perkara yang mudah. Selain mempersiapkan banyak hal, calon tim atau pabrikan baru yang akan masuk ke MotoGP harus merogoh kocek yang cukup dalam. Tentu ini akan menjadi pertimbangan yang intens bagi pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak ada pengganti Suzuki, maka musim depan hanya akan ada 22 pembalap saja di grid. Dan ini juga tidak menjadi masalah bagi Dorna, di mana ia cukup puas dengan jumlah tersebut, seperti yang telah Carmelo Ezpeleta ungkapkan baru-baru ini. Wah, banyak banget ya kemungkinan yang terjadi pada silly season kali ini. Kalau kalian bagaimana? Ada prediksi perpindahan pembalap kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Salam respect all riders!